nyari surga lewat jalur qiyamul lail, tahajud, ya gak potongan. Mau nyari jalur surga lewat jalur puasa, gak nutut. Mau cari surga lewat jalur haji, ya jalur surga paling mudah melalui jalur ngaji dan bersedekah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan ditolong Allah untuk makin giat ngajinya, makin mudah jalan sedekahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bunda Nuris bersama Majelis Dzikir Ilham, juga Raudhatul Jannah, juga yang tadi melantunkan nada-nada sholawat, dan pas saya datang lagunya jublek-jublek suweng Al-Istiqomah yang anggotanya generasi tahun 80-an, tapi cantik-cantik kok. Serta teman-teman BNI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, salafus shalihin, para aulia, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus shalihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa. Pas ayat
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca 11 kali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, dhahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita berjamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sehat wa afiah fi ta'atillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Yang lagi keberatan, nanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Yang lagi apalagi ya? Pokoknya yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang, sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan belum dipertemukan jodoh terbaik dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah, tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhirat. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang menjadi harapan, keinginan, hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap.
dikasihkan Allah di dunia ini, tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Amin. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dah langsung dikasih daripada kakean cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih dereminil. Allah memerintah kepada para malaikat, para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni akrihu an asma'a syautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes, nanti kei. Aku benci krungu suaranya. Hanya kalau doa, ya Allah, aku minta duit langsung dikasih. Jangan buru-buru senang. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gregetnya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar, pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hong Kong. Karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hong Kong, mungkin Abah Hamzah paling sering sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Betul ya? Alhamdulillah, berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen. Kalau sampean aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar nggak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man shafahani dakhalal jannah wa man shafahani dakhalal jannah. Man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus. Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Amin. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Amin. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan iman. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya
kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Nah, cuma jadwalnya masuk surga itu yang gak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Dan wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu gak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampai yang tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut
samawi. Kalau sampean bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reveal of religion. Aku gak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, earth of religion or natural of religion. Agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli, terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam, yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam, sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia, tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu kejawen, Purbo Kayun, ada Darmo Gandul, kasih Darmo. Nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu. Dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu. Itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita awur gak kira-kira sampai. Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Gitu. Hah? Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto. Ya, itu punya Tuhan namanya Amaterasu Tohomikami.
Itu aku moco ya. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu ohomi kami. Ini punya anak namanya Nini Ino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Nini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Punya anak lagi kesakarapmu Naruto Bo Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau agama Kristen kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Yuk diceritani ya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu kok susu? Sisu sama Wuiji. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Yingiski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan, 12 bulan itu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bulan itu ada 12. Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang
udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu. Umpet itu tindihan 7. Ada itu, ada. Kemarin beli tiket itu pakai katok cekak, pakai singlet nih. Aku dikasih videonya sama Bunda Nulis. Yai jamaah jenengan itu lebih kalian. Ya wes apa-apa, wes besok ben mlebu swarga dhisik dhewe. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Quran, walaupun penampilannya kayak gitu. Ternyata dia cinta Al-Quran, nggak begitu pinter bacanya, tapi untung dia kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak itu pahalanya. Gitu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka bisa disyafaati Al-Quran, dibela oleh Al-Quran, gak jadi neraka tapi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak netep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampean itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Maksud sampean nggak pengen jalan-jalan rono? Hah? Asyik loh alam kubur itu. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum. Rencananya insya kapan? Hah? Bareng saya? No. Aku boleh barengan sing apik-apik. Nah gini ya, namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang. Betul? Kayak jenengan yang di sini ini kan merantau. Masa mau di Hongkong terus? Suatu saat pasti akan pulang. Betul? Ada yang sudah memikirkan itu? Ada yang sudah merencanakan itu? Semua pasti. Namanya merantau kok. Suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut berpulang ke rahmatullah. Nah itu yang bilang innalillahi itu kayaknya sebentar lagi. Orangnya pakai jaket Anzamania. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah. Betul? Yang namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean sama ini udah berpikir nanti aku pulang. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu. Bekal apa yang nanti saya bawa pulang? Nah kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian, namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya itu mikirnya tuh, saya loh ya, saya kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinannya. Gak mau turun pantas, gak pantas belas, gak ada harapan. Karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf. Kok pemainnya gamburamu. Jadi gini, bukan, ini saya yang seukur saya. Terus saya itu mikirnya gini, udah dengerin dong saya bikin serius. Saya mikirnya gini, Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas, Nabi Adam itu wong lawas, wis suwe manggon ing swarga. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Dan terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita banyak. Untungnya ini loh ya, ini paham ya maksud saya. Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Iya, aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku ya. Masya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Hongkong. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihanmu itu kok nggak ada bosan-bosannya sama saya. Ini kan bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya. Saya yakin itu bukan karena saya. Kalau karena saya pasti sampean udah bosan. Apa sih menariknya Abang Hamzah? Coba. Ganteng enggak? Coba. Coba ngomong cemburu sih. Ganteng ini. Cemburu tapi nyatanya kamu tetap sayang sama aku kok. Udah, aku tak cerita dulu. Nabi Adam itu yang udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mambu swarga ae lho, kesalahan kita sambrek sak budget. Kalau ditulis mungkin sundul langit kesalahan kita. Lah kok pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba, misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu ke Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan langsung dihukum.
begitu berbuat maksiat langsung disikat, selesai. Misalnya nyolong perutul tangannya, kan Allah nggak gitu. Ngerasani langsung merotoli untune, abon lambene, rontok intil-intile. Mergo iki sing tekono kene iki karek tengkorak tok. Soale penggaweane ngrasani. Wong aku ceramah dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? Halo? Ini kita hormat Maulid Nabi. Saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin malam Senin kemarin itu rawuh ke pesantren kami ke Sapidun Najasimo, ya full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu sengengesan, ya dikurangi dikit biar sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah nggak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya begini, ngincem wong adus, kero, ngincem meneh, picek, entek. Umpamanya ada orang berbuat zina langsung protol, langsung bosok, entek. Allah nggak kayak gitu, nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandang. Allah seperti itu. Halo? Terlalu serius ya? Emang Allah begitu kok? Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandang. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah, kalau nanti ya, barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga, barangkali umpamane sampean kok sido mlebu swarga, yakin itu bukan karena amal sampean, bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Ya wes nek ngono aku ora usah ibadah, ora usah apa. Gusti Allah kasih sayang kok. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, lakoni perintah Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Kita ini kok nek sik sidorong. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pipil.
Nabi menyatakan alimun jahilun sahiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, itu gagal berarti kiai. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Wes, apa-apa sama ngaji karo mangan nggak apa-apa, karo ngomong permen nggak apa-apa. Harap tetap bener seneng ngaji ada. Harap moga-moga keselak, moga-moga kelewat. Apa-apa ngarepmu. Dah. Dan sekarang semua agama antrinya awal subuh. Terima kasih. Itu semakin membuktikan bahwa kamu memang benar-benar nggak bosan sama aku. Terima kasih. Pokoknya jenengan boten bosan. Insya Allah kalau ada waktu saya, ya pasti itu pasti. Saya ini dukunya Majelis Dzikir Ilham, dukunya Bunda Nuri saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham itu penanggung jawabnya saya. Dan bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga. Tumbalnya Ilham juga saya. Pokoknya untuk kelinci percobaan untuk apa ya, mungkin jamaah yang lama udah tahu lah. Ya, ada masalah apa, ada apa percobaan apa, saya selalu dijadikan tumbalnya. Makanya kalau sampai Ilham meninggalkan saya ya kualat kalau ada apa-apa saya. Tiket gak payu ya aku sentuhan. Wes. Wong lawas. Dah. Yo ketara. Rambutmu udah warna. Wes. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi. Ditirukan ya biar ada pengalaman. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Ritual kok surwal. Dimensi ritual, bareng. Itu loh. Yang kedua dimensi sosial. Nah, yang ketiga dimensi intelektual. Saya ini tak urut satu-satu. Pertama namanya dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kalau di Katolik ada misa, di Protestan ada kebaktian, umat Hindu juga punya. Terus medi bawa jenenge aku karo. Topo broto. Semua apa jenenge? Kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Nah, bahkan masyarakat kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti sensitif sekali. Sensitif banget kalau udah berkaitan dengan agama. Kalau udah menyangkut agama pasti sensitif. Tahu sensitif ya? Sehingga banyak persoalan-persoalan besar yang dipicu oleh masalah agama. Betul nggak? Terus orang kita itu semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat ibadah itu disebut rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masa rumah kok melakukan ibadah? Masjidmu tahu sujud. Tapi orang kita menyebutnya kan rumah ibadah. Apalagi sekarang ada istilah syar'i itu. Ekonomi syariah, bank syariah, gitu.
Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Coba sekarang baju aja udah disebut baju syar'i. Baju syar'i berarti itu baju melakukan syariat. Busana muslimah. Padahal pakaiannya juga belum pernah mengikrarkan kalimat syahadat, tapi disebut muslimah. Kayak yang saya pakai ini namanya peci haji. Padahal belum tentu dia tahu Mekah. Apa dia pernah tawaf, pernah sa'i, pernah wukuf? Enggak. Tapi kalau warnanya putih disebut peci haji. Coba. Malah ke diri ada tahu takwa. Tahu itu loh takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kalau diterus-terusin nanti bentar lagi ada tempe iman, ombe ikhlas, tape subhanallah, ada getuk naudzubillah min dzalik. Ini orang kita. Ingat gak sampai maaf ya, maaf banget. Sampai apa ya? Pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Ya padahal cemara itu nggak pernah dibaptis ya. Nanti kalau kurma disebut pohon Islam, ya nggak pernah bersyahadat. Masa orang Kristen nggak boleh makan kurma? Halo? Sayangnya hanya sebatas atribut, tapi miskin dari esensi, minim dari nilai, hanya tampilannya aja. Nah, kita kepinginnya bukan hanya kuantitas tapi harus kualitas. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam sekarang terbesar kedua. Kalau dulu terbesar pertama, paling banyak dulu, sekarang kalah sama Pakistan. Ini bisa dilihat dari data di KTP agama Islam. Kurang lebih 83% KTP-nya agama Islam. Mudah-mudahan semuanya KTP-nya masuk surga. Orang itu KTP-nya masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Kita itu kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak tukang ceramah tapi sedikit yang benar-benar bisa jadi uswah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh, termasuk saya ngomongin. Saya ngomong dia betul mau itu rasa ini kan asli. Tapi walaupun gitu dia sayang banget sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kan di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara itu ada loh mauidhah hasanahnya. Kayak gini bulan Maulid ini peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah. Nanti Rojab Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah. Nanti menjelang Ramadan ada menyongsong Ramadan ya mauidhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan Nuzulul Quran ya mauidhah hasanah. Nanti Lebaran halal ya mauidhah hasanah. Ada yang mau berangkat haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah. Semua acara kematian aja ada mauidhah hasanahnya. Betul? Semua acara di kita itu mauidhah hasanah semua. Orang nikahan walimatul nikah mauidhah hasanah. Nanti sepasaran walimatul arus mauidhah hasanah. Nanti si wedok meteng walimatul hamal mauidhah hasanah. Punya anak kasih nama anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Terus ibu nikah ya tak pikir hati mauidhah hasanah. Terus akikah walimatul akikah juga mauidhah hasanah. Nanti menghitankan anak walimatul khitan juga mauidhah hasanah. Yang nggak ada itu cuma mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang nggak ada. Semua mauidhah hasanah tapi asarnya bahkan nggak ada. Kenapa? Ya karena hanya mauidhah bukan uswah. Sehingga jamaah yang dimauidhahi pun perubahan
menjadi lebih baik juga maaf. Gak bisa signifikan. Berarti rumah nongok. Banyak majelis-majelis yang hanya menang gebiarnya saja, tapi kualitasnya masih sangat kecil. Maaf banget. Harusnya kalau ngaji kayak gini kan, setelah ngaji dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu, difahami, dimengerti, dan bisa mengamalkan. Itu yang namanya ngaji. Kayak orang-orang dulu. Makanya orang dulu kalau ngaji itu bawa catatan. Keterangan-keterangan itu ditulis, dicatat, difahami, dicerna, niat mau diamalkan. Sekarang kan enggak. Ya betul, HP direkam, tapi persoalannya apa bener-bener didengerin? Setelah direkam itu hanya dijadikan konten, gue status, gue story, apa memang niat mau diamalkan? Pertanyaannya kan itu. Bukan di rumah nomor. Halo. Bedanya kalau orang dulu, ilmu bukan hanya dicentelnya di otak saja, tapi betul-betul ditanam kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Saiki ilmu ini dicentel nonggone HP, disimpen nonggone HP tok. Setelah itu ya wes sembuh. Bantah ini diomongin. Iya pokoknya tak, aku teko rene maneh sok lungguhe tak pindah. Sing nang ngarep iku tak kon manggon dhuwur. Ben ora iso resek. Halo? Halo? Ya Allah. Nggih. Jadi wong kadang-kadang di mau idoi blas gak ngefek. Ayo sing rukun, yo sik tukaran. Ojo ngrasani, yo lambene sik lecet. Dan kenapa? Ya maaf, hanya mau ridho, bukan uswah. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Kita terlalu banyak trik tapi kurang action. Ini kelemahan kita. Coba toh, sampean yang sudah lama tinggal di Hongkong, itu praktek an-nadhafatu minal iman, betul-betul diprakteknya. Itu orang Islam loh. Lah sampean dhewe sing wong Islam kok songkroh, kemproh, gilani. Coba loh, di kita itu tulisan an-nadhafatu minal iman itu nyentel di mana-mana. Masjid itu dindingnya kadang ditulisi an-nadhafatu minal iman, tapi ada telek cecek, telek tikus tidak disuceni malah dibunderi kapur itu tulisan awas telek. Jedingnya masjid itu pesingnya standar internasional. Nah, kalau yang aromaterapi bubulnya, kalau yang di ngomong itu uang Islam, tapi soal kebersihan kenabian ini kan keren, dia dong betul. Dan yang punya an-nadhafatu minal iman kita, yang punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kita. Tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Menurut maksudnya, aku kapan ya pas diajak jalan-jalan naik ferry, setar ngerti ku Starbucks kok setar itu. Sampean yang juga tahu yang pernah ada yang kuper banget nggak pernah, itu juga ada. Karena maaf misalnya majikannya jahat sama sekali nggak ada, dikasih waktu libur jalan-jalan nggak ada. Loh, itu sungai airnya itu betul-betul jernih, bening, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Lah neng daerahmu kan sungai yang nggak ketok banyu nih. Coba, masya Allah. Terus mana? Kita yang punya teori, prakteknya tuh mikir. Ayat Quran ini asari wasari kotu faktor aidiyahuma, tegasnya seperti itu. Pencuri laki-laki, maling perempuan, ini ada nggak ini malingnya